Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Mukarramah dari kelas 1 MPIB. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis tersebut berisi tentang Umar bin Khattab yang berkata, pada suatu ketika beliau sedang duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul seseorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara mereka, beliau yaitu Sayyidina Umar dengan Rasulullah, yang mengenalnya. Lelaki tersebut lalu duduk di hadapan Rasulullah, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah yang kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu lalu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang berkata, ia pula yang membenarkannya. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku apa itu iman." Kemudian Rasulullah menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir yang buruk." Kemudian ia berkata, "Engkau benar ya Rasulullah." Dia kemudian bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku apa itu ihsan." Kemudian Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi SAW menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau telah melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian laki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Dari hadis tersebut, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yaitu pengertian Islam. Secara etimologi, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab sendiri, kata Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu as-salmu, yang artinya damai atau perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Yang kedua yaitu aslama, artinya yaitu taat atau berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Yang ketiga yaitu istaslama, yang artinya berserah diri. Dan yang keempat yaitu salim, yang artinya bersih atau suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Dan yang kelima yaitu salam, yang artinya selamat atau keselamatan. Yang dimaksud adalah Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan secara terminologi atau istilah, Islam adalah agama wahyu
yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun mengenai penjelasan tentang rukun Islam, Rasulullah SAW merincikan 5 rukun yang menjadi pondasi Islam. Yang pertama yaitu diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan maksud bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang hak, sedangkan selainnya adalah batil. Kemudian dilanjutkan dengan kesaksian bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusan Allah dengan membenarkan apa yang diberitakannya dan menaati semua perintahnya serta menjauhi semua yang dilarang atau dicegahnya. Pengamalan dari 2 kalimat syahadat tentunya berkaitan dengan amalan dan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, agar amalan tersebut seorang muslim dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kewajiban untuk menegakkan sholat fardu yang berjumlah 5 waktu dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya. Yang ketiga yaitu kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai batas nisab zakat dan haulnya. Yang keempat yaitu berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim. Yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji wajib bagi yang mampu, menjadikan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik mampu dalam hal materi maupun fisik. Kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il amana yu'minu imanan yang mengandung beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Al-Ghazali memaknainya dengan kata tasdik yang berarti pembenaran. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, artinya meyakini atau mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya, yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat yaitu iman kepada rasulnya, dan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada takdir Allah. Adapun penjelasan rukun iman sendiri, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib adanya karena zatnya sendiri, tunggal dan esa, yang maha kuasa, yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang qadim dan azali untuk selamanya. Dia maha mengetahui dan maha kuasa terhadap segala sesuatu, berbuat apa yang ia kehendaki, menentukan apa yang dia inginkan, tiada sesuatu pun yang sama dengannya, dan dia maha mengetahui. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Jadi maksud dengan iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman pada kitab-kitab Allah yaitu merupakan bagian dari akidah mukmin, ialah membenarkan secara pasti kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasul pilihannya, baik yang disampaikan secara langsung kepada para Rasul tanpa perantara, maupun yang disampaikan melalui perantara malaikat. Yang keempat yaitu iman kepada para Rasul. Iman kepada Rasul adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para Rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Jadi maksud dengan iman kepada hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang keenam yaitu iman kepada takdir, baik yang qada maupun yang qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada makhluknya termasuk dari kita manusia tidaklah terlepas selalu berlandaskan pada kadar, ukuran, aturan, kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian ihsan. Secara etimologi, ihsan adalah
lawan dari kata isaa yang artinya berbuat kejelekan. Ihsan dari segi bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu ihsanan yang merupakan masdar dari lafadz ahsana yusinu ihsanan. Kata ini memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah, dan kesenangan. Ihsan juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. Ihsan memiliki dua sisi, yaitu yang pertama adalah ihsan adalah kesempurnaan dalam beramal sambil menjaga keikhlasan dan jujur dalam beramal. Yang kedua yaitu ihsan adalah senantiasa memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah selama hal itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah dan dianjurkan untuk melaksanakannya. Adapun penjelasan ihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ihsan di dalam beribadah kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik. Yang kedua yaitu ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah memiliki dua tingkatan. Yang pertama yaitu kata kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini adalah ibadah dari seorang yang mengharapkan rahmat dan ampunannya. Nama lain dari perbuatan ini disebut dengan maqam al-musyahadah. Dan keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan kerinduan. Dalam berupaya mendekatkan diri kepada Allah, sikap seperti ini membuat hatinya terang-terangan dengan cahaya iman dan merefleksikan pengetahuan hati menjadi ilmu pengetahuan sehingga yang abstrak menjadi nyata. Kemudian, ihsan yang kedua yaitu diambil dari kata jika kamu tidak mampu beribadah seakan-akan kamu melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Dalam hal ini, ibadah dari seorang yang lari dari azab dan siksanya. Dan hal ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi, takut, dan hukuman. Sehingga dari sini ulama salaf berpendapat bahwa barang siapa yang beramal atas dasar melihat Allah, maka dia seorang yang arif. Sedangkan siapapun yang beramal karena merasa diawasi oleh Allah, maka dia seorang yang ikhlas atau mukhlis. Maka suatu ibadah yang dibangun atas dua hal ini, puncak kecintaan dan kerendahan, maka pelakunya akan menjadi orang yang ikhlas kepada Allah. Dengan ibadah yang seperti itu, seseorang tidak akan bermaksud supaya dilihat oleh orang atau riya dan didengar oleh orang atau yang disebut dengan sum'ah, maupun yang menginginkan pujian dari orang atas ibadahnya tersebut. Tidak peduli ibadahnya itu tampak oleh orang lain maupun tidak diketahui orang lain, sama saja kualitas kebagusan ibadahnya. Kedua yaitu ihsan kepada makhluk ciptaan Allah, yang artinya berbuat ihsan kepada makhluk ciptaan Allah dalam 4 hal, yaitu yang pertama dalam hal harta, yaitu dengan cara berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan zakat. Jenis perbuatan ihsan dengan harta yang paling mulia adalah mengeluarkan zakat kepada orang yang termasuk di dalam rukun Islam. Kemudian juga nafkah yang wajib diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti istri, anak, orang tua, dan lain-lain. Kemudian bersedekah bagi orang miskin dan orang yang membutuhkan lainnya. Hal yang kedua yaitu dalam hal kedudukan. Manusia itu bertingkat-tingkat jabatannya, sehingga apabila dia memiliki kedudukan yang berwenang, maka digunakannya untuk membantu orang lain dalam hal menolak bahaya ataupun memberikan manfaat kepada orang lain dengan kekuasaan tersebut. Yang ketiga yaitu dalam hal ilmu, yakni memberikan ilmu bermanfaat yang diketahuinya kepada orang lain dengan cara mengajarkannya. Dan yang keempat yaitu dalam hal badan, yakni menolong seseorang dengan tenaganya, membawakan barang-barang orang yang keberatan atau mengantarkan orang untuk menunjukkan jalan. Itu termasuk bentuk sedekah dan bentuk ihsan kepada makhluk Tuhan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.